Setelah kita mengetahui hukum pertama termodinamika bunyinya seperti apa, kemudian kita tahu secara matematis persamaannya atau hubungannya seperti apa, kemudian kita tahu definisinya masing-masing, maka sekarang kita lihat proses termodinamika itu apa sih gitu. Jadi teman-teman nggak asing dengan grafik PV gitu ya, grafik hubungan antara tekanan dan juga volume. Nah, di sini dinyatakan sebagai grafik yang dapat menggambarkan proses termodinamika itu sendiri. Nah, proses termodinamika itu dinyatakan sebagai perubahan pada satu atau lebih variabel termodinamika pada suatu sistem. Nah, kemudian setiap kurva yang ada ini ternyata merepresentasikan keadaan seimbang pada suatu sistem. Nah, untuk sistem gas ideal tetap kita nggak bisa jauh-jauh dari PV sama dengan nRT gitu. Nah, kenapa sih kok ada sistem gas ideal gitu? Kita sudah tahu bahwa gas ideal itu kan imajiner sifatnya, tetapi kita bisa menggunakannya itu untuk mempelajari sifat-sifat gas. Dengan adanya uh, bahasan mengenai sifat gas ideal itu ternyata ilmu menjadi berkembang juga gitu, dan bisa kita mempelajari terkait dengan keadaan gas, terus kemudian sifatnya seperti apa, kemudian kaitan dengan proses termodinamika itu juga bisa dipelajari. Nah, kemudian di sini pada sistem termodinamika yang ada itu memiliki keadaan awal, di mana keadaan awal itu memiliki tekanan dan juga volume awalnya, kemudian terjadi proses. Nah, prosesnya ini yang terjadi kemudian ternyata bisa mencapai ke keadaan air dengan nilai tekanan dan juga volume tertentu begitu ya. Prosesnya ke arah dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Dan biasanya grafik yang seperti ini dinyatakan sebagai grafik yang berada pada keadaan isotermal atau sistem berada pada keadaan temperatur yang sama gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat sistem ini dari variabel-variabel yang ada, ternyata daerah di bawah kurva ini itu memberikan informasi tentang kerja begitu ya. Nah, menjadi konvensi di sini bahwa W kurang dari 0 itu adalah untuk kerja pada sistem atau kerja yang dikenakan pada sistem. Jadi kalau sistem itu dimampatkan begitu atau ada kompresi, maka W-nya kurang dari 0, kemudian atau W negatif. Kemudian kalau kerja pada sistem itu dilakukan oleh sistem gitu ya. Jadi sistem itu bisa mengembang. Jadi ada kerja yang dilakukan oleh sistem, maka W-nya adalah lebih dari 0 begitu ya teman-teman. Kemudian kita lari ke penerapan hukum termodinamika pertama. Nah, untuk awal-awal ini kita akan melihat bagaimana sih menghitung kerja atau usaha itu gitu ya. Teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada grafik PV gitu ya untuk proses isotermal. Jadi tadi kita sudah tahu isotermal itu pada keadaan temperatur yang sama atau tidak berubah. Pada keadaan temperatur yang sama, ketika berada pada keadaan T yang lebih tinggi, maka ternyata akan memiliki sistem dari A ke B dengan nilai kerja sekian yang berbeda dengan nilai kerja yang diperoleh pada keadaan pada T lebih rendah begitu ya. Teman-teman bisa membayangkan di sini begitu ya, bahwa pada keadaan yang di temperatur lebih tinggi, keadaan isotermal, proses perubahan dari A ke B dengan P dan V tertentu ke B dengan PV tertentu gitu ya. Nah, dengan keadaan yang mirip PV-nya, jadi sama ya, PV-nya sama. Oh, V-nya berbeda di sini. P-nya sama tapi V-nya ternyata berbeda pada keadaan temperatur yang lebih rendah begitu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa memberikan kesimpulan bahwa ada kaitannya juga dengan sistem gas yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya begitu ya, bahwa adanya perubahan temperatur itu ternyata juga akan menyebabkan nilai V-nya berubah juga, dan konsekuensinya nanti nilai kerjanya pun juga akan berbeda begitu ya. Jadi daerah di bawah kurva ini besarnya pun akan berbeda. Dengan demikian nilai usahanya pun juga akan berbeda.
Nah, kemudian ilustrasi ini kalau misalkan kita cekkan pada suatu mesin begitu ya. Jadi misalkan suatu tabung berisi gas ideal. Di sini ada piston gitu ya, yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Ternyata dengan adanya gas ideal ini, apabila ada kalor ataupun energi lain yang diterapkan pada sistem, itu akan menyebabkan pistonnya jadi berubah begitu ya. Nah, dari sini kita akan bisa mengaitkan dengan penerapan pada hukum pertama termodinamika. Begitu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga dipersilahkan. Nah, kemudian adanya piston yang bergerak tadi ternyata akan menghasilkan usaha yang berbeda gitu ya. Dan usaha yang dilakukan ini ternyata akan setara dengan nilai gayanya di sini begitu ya. Gaya ada kaitannya dengan luas area juga begitu, dan ada kaitannya dengan perubahan tingginya di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita terapkan pada kaitan volume, maka dari proses diferensiasi dan juga integral, kita akan memperoleh nilai W atau usaha atau kerja itu akan sama dengan nilai integral dari dengan batas V keadaan akhir dan keadaan awal PV dV gitu ya. Dengan demikian kita bisa memperoleh persamaan W itu akan sama dengan P kalikan delta V gitu ya. Delta V nya V awal V akhir dikurangi V awalnya. Begitu teman-teman. Nah, kaitannya dengan kerja ekspansi dan juga kerja kompresi. Nah, kalau misalkan ini ada dua konvensi begitu ya, tapi untuk memudahkan kita gunakan yang pink saja. W itu ada yang menyatakan sama dengan min P dV begitu ya. Dari sini akan diperoleh W sama dengan min P dV. W sama dengan min P dV P kalikan delta V gitu. W sama dengan min P kalikan delta V dari proses integral ini. Nah, dengan persamaan yang ini maka akan menghasilkan konsekuensi bahwa kompresi atau kerja yang diberikan ke sistem itu nilainya W sama lebih dari 0. Tapi kalau misalkan melakukan sistem itu melakukan kerja, jadi ada ekspansi begitu ya, maka W-nya kurang dari 0. Tetapi kita gunakan yang ini saja, yang pink saja, karena persamaan yang ini akan sangat bersesuaian dengan yang delta U sama dengan Q min W. Kalau yang atas ini delta U sama dengan Q plus W begitu ya. Jadi kita nanti hasilnya tuh akan sama, tetapi mengapa kok jadi berbeda? Karena ada orang yang meninjau dari segi teoritis itu ada kaitan dengan yang di atas ini, tapi yang bawah ini dari segi yang teknisnya, biasanya orang-orang teknik gitu ya, itu akan menggunakan yang ini karena ada kaitannya dengan delta U sama dengan Q min W tadi. Nah, jadi teman-teman misalkan melihat ada delta U sama dengan Q plus W atau delta U sama dengan Q min W, itu nggak usah bingung. W sama dengan min P kalikan delta V atau W sama dengan P kalikan delta V, nggak usah bingung. Kita sepakati aja dulu, kita gunakan yang pink ini begitu ya teman-teman. Nah, kalau ada kaitannya dengan keadaan pada sistem termodinamika seperti yang sudah kita pelajari barusan, grafiknya seperti apa. Nah, ini adalah grafik untuk yang ekspansi dari keadaan awal ke keadaan akhir. Teman-teman bisa cek pada tanda panahnya begitu ya. Jadi arah kerja yang ada ini dilihatkan dari nilai tanda panah di sini. Kemudian di sini untuk ekspansi nilai W-nya itu akan lebih dari 0 karena W sama dengan P kalikan delta V. Begitu. Kemudian yang pada keadaan B ini ternyata keadaan kompresi. Cek tanda panahnya ya teman-teman di sini. Ternyata nilai kerjanya itu akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Terus kemudian kalau pada keadaan konstan gitu ya, tekanan konstan biasanya seperti ini yang isobarik begitu ya, terjadi ekspansi, maka nilai kerjanya itu juga akan lebih dari